kalau saya bilang 5, walaupun kembali saya bilang beberapa buku bilang ada 4, pasti kalian pernah membaca 4 buku ya, ada 4 menurut buku. Namun bagi saya, jurnal khusus itu ada 5, karena jurnal umum itu khusus mencatat transaksi retur. Jadi karena dia khusus, maka fungsi jurnal umum itu di jurnal khusus itu menjadi special jurnal, tidak general jurnal. Nah, dia kembali saya review, ada jurnal khusus penjualan, penerimaan, pembelian, pengeluaran. Jadi kita sekarang mengelompokkan ke dalam 5 aktivitas kegiatan. Kenapa kita kelompokkan menjadi 5? Itu yang paling rutin. Yang paling rutin ada di perusahaan yang sering ditanya oleh pimpinan. Berapa ya penjualan kita? Berapa piutang kita? Berapa utang kita? Berapa pembelian kita? Berapa uang kas kita saat ini? Berapa uang kas kita yang keluar? Berapa uang kas kita yang masuk? Ini kan pertanyaan-pertanyaan rutin. Sehingga jurnal khusus itu didesain dengan mengkombinasikan antara jurnal umum dengan buku besar. Dengan kata lain, saya mengatakan ini adalah mininya buku besar atau setengahnya dari buku besar. Ya, ini kita pelajari kemarin ya. Jadi ada 5. Nah, kemarin juga kita udah menjurnal, sehingga hasilnya seperti yang di layar kalian. Ya, ini mudah-mudahan sambil dicek ya. Yang benar menjawab 2.600.000 untuk penjualan, berarti bagus. Oh iya, ini yang benar mencatat cash receipt jurnal. Nah ini harus dibuat recapnya. Nah, recap beberapa buku ada dibuatnya tabel sendiri seperti ini. Apa recap? Rekapitulasi. Maksudnya dia melihat apakah debit dan kreditnya balance seperti ini. Nih ya, apakah debit dan kreditnya balance? Karena kan kita tahu bahwa buku besar, bahwa jurnal khusus itu adalah harus balance debit kreditnya. Kalau jurnal umum kita tulis di bawah, kalau jurnal khusus kita bikinkan kolom rumah-rumahnya. Jadi debit kreditnya ada. Ini kita bikin recapnya, ya. Kita bikin recapnya, oke? Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti kalau udah kita bikin recapnya, ya, kalau sudah kita bikin recap, kenapa harus dibikin recap? Rekapitulasi ini memudahkan kita untuk tahu ya, untuk tahu bagaimana prosesnya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke recap ini. Nah, recap ini ada sebagian yang membuatkan dengan pakai tabel. Ada seperti ini. Ya. Intinya dia hanya tugasnya untuk mengontrol bahwa saldo debit dan kreditnya sama. Seperti ini. Jadi boleh ditambahkan. Ya, jadi yang mendapat cash ya 2.625 berarti benar, yang mendapatkan sales diskonnya 25.000 berarti benar, yang mendapatkan penjualannya adalah 750 berarti benar, yang mendapatkan piutangnya 1.900 berarti benar. Seperti itu. Nah, total recapnya 2.650. Ini pastikan agar balance ya, dibuat seperti itu. Recap bawah. Ini ulang ya sedikit. Nah, untuk perhitungan boleh dibikin di belakang catatan-catatannya. Jadi, kita tahu hasilnya. Nah, step berikutnya kita periksa yang purchase journal. Purchase journal ini kan khusus mencatat pembelian secara kredit. Kalau dia tidak ada bunyi kata-kata kredit, ada muncul 2/10, N/30, ada terminnya. Begitu muncul termin, itu berarti kredit. Nah, cek di catatan kalian bahwa kita punya catatan kita itu pembeliannya secara kredit adalah 1.550. Ya, coba cek ya tugas yang kemarin 1.550. Nah, kalau benar maka silakan dicentang, kalau salah diperbaiki. Jadi di blok itu betul-betul sudah benar. Dari mana aja 1.550 itu? Berasal dari toko JJ.
toko XX, dan toko YY. Sesuai dengan kasus kita yang kemarin. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, maka langsung kita buat. Nah, berarti kalau udah seperti itu, kalau udah benar, centang. Berarti udah 3 kita bahas ya. Jurnal penjualan untuk penjualan secara kredit, jurnal penerimaan untuk mencatat penjualan secara tunai, penerimaan piutang, potongan penjualan, dan penerimaan tunai lainnya. Ada kas, sales discount, penjualan, dan account receivable. Berikutnya adalah purchase journal untuk mencatat pembelian secara kredit. Untuk mencatat pembelian secara kredit, perhatikan ya, hanya pembelian secara kredit. Maka berikutnya adalah cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Perhatikan, ini juga harus kita bikin recapnya ya. Kita bikin recapnya. Ya, recapnya kita buat untuk apa? Untuk mengontrol debit. Nah, jadi kita bikin recap di sini ya. Kita bikin recap. Ini kita bikin recapnya. Agar apa? Agar kita tahu saldonya. Jadi di sini aja kita bikin, kita totalkan nilai dari sini kemari. Nah, 1.848. Baru yang kreditnya kita hitungkan juga. Kita totalkan juga seperti itu. Seperti ini. Nah, jadi kelihatan bahwa dia itu balance ya. Bahwa yang kita kerjakan benar, debit dan kreditnya benar. Jadi ini mungkin penguat kita dari yang kemarin. Ya, jadi kita paham cara kerjanya. Lihat, dia seperti ini. Ya, jadi dibikin recapnya. Tambahkan untuk recapnya ya, biar memudahkan kita. Bahwa yang itu kontrol, hanya sebagai kontrol untuk menyatakan bahwa ini balance ya. Jadi recap ini sebagai kontrol bahwa debit dan kredit balance seperti ini. Oke, ini ya untuk kita gunakannya. Jadi sebagai penambah juga atau pelengkap penjelasan kita yang kemarin. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir adalah, nah kalau di jurnal pembelian itu kan kita tahu, kalau pembayaran hutang kita sebutkan nama tokonya. Kalau pembelian secara tunai, kita sebutkan nama pembeliannya. Begitu seterusnya. Nah, kalau pembayaran beban-beban, berarti kita sebutkan bebannya. Jadi, kalau kita boleh definisikan, maka khusus mencatat pengeluaran kas yang berasal ya, yang berasal dari pembayaran hutang, pembayaran beban, dan pembelian tunai. Jadi itu dia pengeluaran kas. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau punya kalian 900 dapat, 4,5 dapat, berarti ini 498 other account, terdiri dari pembayaran listrik dan pembayaran gaji, terus kasnya adalah 1830 dan purchase diskonnya adalah 18.000 dari toko ZZ yang kita hitung, maka benarlah pekerjaan kalian. Ya, benarlah pekerjaan kalian. Kalau masih salah, perbaiki. Nah, diperbaiki lalu di-upload ulang ke blog, karena blog itu bisa diedit ya. Sedangkan untuk general journal, khusus untuk mencatat retur, ya, khusus untuk mencatat retur. Ada 2, account payable dan purchase return and allowance. Ini berarti untuk kredit ya, untuk penjualan atau retur pembelian. Sedangkan yang di bawah untuk retur penjualan. Jadi ada 2. Seperti ini dia.
Oke. Nah, kalau benar punya kalian berarti semua jurnal kalian sudah betul. Nah ya, udah kita bahas. Step berikutnya, ini kan berarti siklus kedua. Siklus pertama yang mana? Identifikasikan siklus akuntansi itu yang pertama adalah identifikasi transaksi. Nah, ini kasus-kasus yang sudah di kalian punya itu namanya sudah diidentifikasi. Berarti itu udah masuk dalam, nah ini udah masuk dalam identifikasi transaksi. Karena ini kasusnya adalah sudah merupakan kasus-kasus keuangan dan dipisahkan. Ini yang pertama. Ini step pertama. Oke. Step kedua. Ya. Step kedua. Berarti kita cerita tentang siklus kedua. Siklus kedua itu adalah mencatat. Mencatat bisa menggunakan jurnal umum, bisa menggunakan jurnal khusus, bisa menggunakan persamaan akuntansi. Tergantung dari jenis usaha, besar kecil usaha, dan klien kita. Jadi bekerja itu orientasinya adalah orientasi klien, jangan orientasi pikiran kita. Ini siklus kedua. Berarti sama aja kan kita masuk ke siklus akuntansi. Maka berikutnya adalah kita masuk ke siklus ketiga, ya. Siklus ketiga berarti kita masuk dalam mengelompokkan. Masuk dalam siklus mengelompokkan. Mengelompokkan akun-akun sejenis. Nah, mengelompokkan akun-akun sejenis ada dalam proses membuat buku besar. Ini. Oke. Seperti biasa, nama usaha ya, bukan general, ini masuk ke general ledger ya, buku besar atau ledger periodi. Yang pertama itu tentu kita akan bahas tempat kehormatan pertama itu tentu kas. Berbeda dengan membuat buku besar yang jurnal umum. Kalau jurnal khusus, karena sudah, perhatikan, sudah terkelompokkan seperti ini. Jadi yang kita ambil, tinggal kelompok aja. Maka, step yang kita buat pertama sekali, biasanya cek dulu saldo, ada enggak saldonya. Oke, kita buat tahunnya, kita cek ada enggak saldonya. Oh ada, Januari 01. Ya, Januari 01. Apa transaksinya? Kita masukkanlah dia transaksinya. Ada saldo sebesar 700.000. Dari mana kita tahu saldo 700.000? Lihat, inilah dia dimaksudkan dengan saldo. Jadi kita cek dulu saldo awal kita. Membuat buku besar, perhatikan saldo awal. Ya, saldo awal. Inilah yang disebut dengan saldo awal. Saldo awal ini berguna pada saat kita menyusun buku besar. Dimasukkanlah dia. Oke, ini masuk namanya saldo awal. Nah, udah dapat 700.000 saldo awalnya, ya kita masukkan 700.000, maka otomatis yang kedua kita lakukan adalah cek ada nggak penerimaan. Penerimaan kas itu berasal dari kas resip jurnal. Lihat, kas resip jurnal. Ini dia. Nah, 2.625 ada dari jurnal penerimaan kas. Ya. Jadi di sini kita bisa tambahkanlah dia seperti ini. Januari 31 dari ya JKM atau kita buat kas resip jurnal. Kita ambil istilah bahasa Inggrisnya. Kas resip jurnal. PRJ 1 2.625. Ini. Nah. Jadi yang diambil adalah yang total-totalnya, jadi nggak detail lagi.
karena di sini udah detail. Ya, yang kita ambil ini. Nah, untuk pengeluarannya, maka yang kita lihat adalah jurnal pengeluaran kas. Lihat, ini dia ada. Ini 1830. Berarti kas CDJ. Kita masukkanlah dia ke, nah JPK Bahasa Indonesia kita ganti kas disbursement jurnal 1830. Jadi yang kita masukin itu adalah yang sifatnya total saja. Ya, total saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka otomatis saldonya debit sebesar 1.495.000. Kan simple aja, lihat buku besar kita. Nggak susah kan? Ya. Beda dengan pakai jurnal umum. Kalau jurnal umum kan detail buku besarnya. Kalau di sini nggak perlu detail karena sudah detail di jurnal khusus. Yang kedua, sama account receivable. Account receivable ini ya, lihat saldonya juga. Ada enggak? Oh ada, ini dia 350. Kita pindahkanlah kembali ke dalam buku besarnya. 350. Lalu, di mana piutang ada? Piutang adanya 2. Di jurnal penjualan untuk yang bersaldo debit, lihat 2.600.000. Pindahkanlah dia ke buku besar. Seperti ini. Oke. Ya, ini saldo, sorry, berarti kita pindahkan dia di bawah. Seperti ini, ya. Ini saya angkat kemari. Nah, begini dia. Oke. Jadi hanya totalnya. Kalau debitnya, ini kan debitnya di jurnal penjualan, maka kreditnya di jurnal penerimaan, lihat. Kan ada di jurnal penerimaan 1.900.000. Kita ambil itu dia. Ini perhatikan, 1 juta. Ya. Ini berarti berasal dari sales journal. Kita ganti SJ, sales journal. Maka yang di sini seperti ini ya. Ada di nih kas resip jurnal. Jadi kas resip jurnal 1.900.000. Ini dia. Jadi harus hati-hati ngeceknya. Dan di mana lagi ada piutang? Jadi saya buat di sini. Piutang. Ya. Cek jurnal penjualan. Cek ya. Jurnal penerimaan kas. Cek jurnal umum. Kok ada jurnal umum? Kan yang bisa menguranginya salah satu kan adalah retur. Ya. Ini general jurnal. Kita lihat returnya. Di bawah. Ini ada account receivable, perhatikan. Nah, seperti ini. Ya. Seperti itu deh caranya. Jadi ini saya memastikan kalian untuk mengerjakannya. Jadi dicek dia piutang. Oke. Seperti ini ya. Nah, dicek. Kalau yang ini, kalau kas, ya, cek jurnal penerimaan kas. Ya, untuk yang bersaldo debit, ya. Baru cek jurnal pengeluaran kas untuk yang bersaldo kredit. Seperti itu.
Oke. Ya, jadi itu dia cara-cara kita dalam mengerjakannya. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian udah mulai mengerti ya bagaimana prosesnya. Jadi kita tahu, nah ini juga gitu ya. Kalau jurnal penjualan tentu untuk yang bersaldo debit ya, debit rekening. Nah, kalau yang ini pasti kredit rekening ya, kredit. Nah ini juga kredit ya, seperti ini. Oke, jadi ada step-stepnya. Jadi hanya gelondongan. Begitu juga berikutnya. Kalau berikutnya berarti yang kita bahas merchandise inventory. Nah, yang lain-lainnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang mau saya tunjukin adalah bagaimana yang kalau misalnya kita bahas itu adalah terkait dengan apa ya? Hutang. Dan kita bahas tentang hutang. Ya, yang lainnya nanti kalian lengkapi. Bahas hutang. Nah, mencari hutang sama. Pertama sekali yang kita lakukan tentunya, oh iya saya kurang satu ini. Harusnya apa? Cek saldo awal ya. Itu kan harga mati ya kalau kita buat buku besar. Cek saldo awal seperti ini. Jadi sama, untuk hutang begitu juga. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya seperti kita kerjakan tadi, bahwa yang kita lakukan adalah kita harus cek juga apa yang kita cek ya. Cek saldo awal kan gitu ya, cek saldo awal untuk cerita masalah hutang ya, ini hutang sekarang. Habis itu cek jurnal pembelian ya, jurnal pembelian untuk yang bersaldo kredit, kan hutang bertambah itu di kredit. Kemudian cek jurnal pengeluaran untuk yang bersaldo debit. Baru cek jurnal umum untuk yang bersaldo debit. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi, hasilnya setelah kita cek, maka otomatis saldonya itu kita tahu adalah 300.000. Lihat soal kita. Ya, lihat soal kita. 300.000. Setelah 300.000 baru kita masuk ya ke berikutnya. Berikutnya sudah 300.000, maka kita harus cek lagi dia dari jurnal umum ya, general jurnal karena ada retur ya. Kemudian jurnal pengeluaran kas ya, atau kas disbursement jurnal ini ya. Ini enggak lama-lama ya, karena kan kita hanya tinggal mengerjakannya saja. Berarti otomatis kita punya saldo. Nah, ini ada jurnal pembelian atau purchase jurnal, PJ ya, purchase jurnal. Nah, berarti berapa saldo kita? Maka saldo kita otomatis adalah sebesar bersaldo kredit 850.000. Ini dia. Oke. Ya. Nah, kita cek benar nggak sih di ada di pembelian? Nih, purchase jurnal ya, 1.550.000. Lihat, 1.550.000 kan sama ya, kan sama dia 1.550.000. Lihat, oke.
Baru 900.000 itu berasal dari jurnal pengeluaran kas. Kita lihat jurnal pengeluaran kas. Lihat, benar kan? 900.000. Berarti kita ambil dari sini. 900.000. Nah, ini dia. 100.000 dari general journal. Kita lihat. Kan ada 100.000 account payable. Nah, inilah dia. Ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi hanya tinggal totalnya aja, tidak detail lagi. Makanya saya bilang tidak sulit. Oke, itu untuk utang. Nah, saya mau menunjukkan masalah beban, ya. Bagaimana dengan beban? Contoh, nih, electricity, water, telepon, expense, kan tetap buku besar tetap dibuat sebanyak akunnya. Di mana ya kita bisa dapat electricity? Kita lihat kalau beban itu di jurnal pengeluaran kas. Lihat. Ada dia. Nih. Ini kenapa waktu kita mencatatnya, kita tuliskan electricity, water, and telephone expense. Agar apa? Pada saat buat buku besar kita tahu. Jadi kita ambil yang ini. Ini. Nah. Masukkan ke buku besar, ke buku besarnya, ya. Sama ini juga. Nah, nih, masukkan ke buku besarnya. Makanya harus kita buatkan seperti itu. Kalau yang ada akunnya seperti ini kan enak, tinggal kita masukkan aja. Berarti ini kan buku besar utang, buku besar pembelian, ya kan? Atau terus buku besar supplies, buku besar other account. Ini kan udah ada nih, ya kan? Seperti ini. Ada cash, buku besar purchase diskon. Tapi yang nggak ada kolomnya, ini tetap juga harus dibuat buku besarnya. Tinggal masukkan aja ke buku besar tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tetap ada dia. Sama juga untuk yang salary. Seperti ini. Tetap ada buku besarnya. Jadi, kenapa kita bikin di dalam penjurnalan, di dalam sini kita sebut electricity expense, salary expense, agar kita tahu pada saat membuat buku besarnya. Karena ini juga masuk ke dalam kategori buku besarnya. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang purchase? Ini nggak saya melengkapi, saya buat aja yang kalian pahami ya. Yang lainnya tinggal tambahkan. Ini yang sebenarnya sudah saya jelaskan. Nah, kalau untuk purchase, dia punya buku besar sendiri. Berarti otomatis semua data purchase itu berarti bisa kita lihat dari pembelian debit, pembelian kredit, dan pembelian tunai. Pembelian kredit itu ada di PB ya, PJ ya, purchase journal. Pembelian secara tunai ada di cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Ini ada di situ. Kelompokkan dia. Jadi lihat di mana adanya. Berarti ini kalau kita boleh note, ya, ini boleh note berarti cek, ya, kita cek, kita suruh di sini ya, ini note ya, ini catatan. Ya, note aja, note, ya, cek, jurnal pembelian, cek, jurnal pengeluaran kas. Jadi lihat ya di mana adanya. Sama seperti kita tentang sales journal. Sales journal juga seperti itu, ya. Sales journal juga seperti itu. Jadi lihat di sales journal, ya. Dan satu lagi yang ada penjualan di mana? Di cash receipt journal. Atau jurnal penerimaan kas. Berarti kalau kita boleh pakai note ya. Note. Berarti cek jurnal penjualan, baru cek, habis itu ya. Habis itu
Ya, cek jurnal penerimaan kas. Ya, itu dia. Jadi kita hanya tinggal melihat di mana posisinya. Benar nggak sih? Nah, jurnal penjualan kan ada sales nih 2.600.000. Jurnal penerimaan juga ada sales, lihat nih, 750.000. Oke. Ya, saya pelan-pelan menjelaskannya agar kalian bisa ingat. Nah, kalau udah seperti itu nanti tugas kalian apa? Lengkapilah jurnal yang kemarin. Beberapa udah saya jelaskan. Kemudian, kalau buat buku besar pembantunya, maka buku besar pembantunya seperti biasa kita kerjakan kemarin. Sama ya, tidak ada masalah. Setelah selesai buku besar pembantu kan sudah dengan tokonya kita pindahkan, seperti biasa masuk ke trial balance. PD aman trial balance. Nah, kalau ini sampai kemari udah kalian kerjakan kemarin di jurnal umum, ini sama. Hanya tinggal mindahin aja nanti. Ini sama siklus berikutnya. Ini kan masih buku besar pembantu. Nah, siklus yang berikutnya adalah siklus yang keempat. Ya. Siklus keempat berarti merekapitulasi. Apa yang direkapitulasi? Saldonya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi proses merekapitulasinya ya seperti ini. Di trial balance sama. Masukkan saldo kas. Ini kan saldo kasnya 1.495.000. Oke. Pindahkan kemari. Masukkan semua saldo-saldo seperti biasa yang di buku besar. Dan ini udah mulai sama seperti kita mengerjakan yang di jurnal umum kemarin. Jadi perbedaannya itu hanya di jurnal khusus dan di buku besar. Itu dia jurnal khusus dan buku besar. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan proses pemindahan dari mencatat dalam jurnal dan mengelompokkan dalam buku besar dengan menggunakan buku besar model T. Kalian boleh menggunakan buku besar model 3 kolom ataupun buku besar model 4 kolom. Ya, demikian penjelasan Ibu. Jika masih ada yang tidak paham, silahkan tanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya sudah mendengar penjelasan saya. Semoga kalian paham.